Perkenalkan, nama saya Herudin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas fikih muamalah yang diampu oleh Bapak Muhammad Zidni Nafiq Hasbi, SEME. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hibah. Yang pertama, kita masuk ke dalam penjelasan atau definisinya. Di sini ada hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan. Juga bisa diartikan memberi. Hibah merupakan salah satu contoh akad tabaru, yaitu akad yang dibuat tidak ditunjuk untuk mencari keuntungan atau non-profit, melainkan ditunjuk kepada orang lain secara cuma-cuma. Lanjut di sini. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya Fikih 4 Madhab secara terminologi atau syarah sebagai berikut. Yang pertama itu ada madhab Hanafi. Menurut madhab Hanafi, bahwa hibah adalah pemberian hak memiliki suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus mendapatkan imbalan ganti. Pemberian mana dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan adalah sah pemilik pemberi. Dan yang kedua, menurut madhab Maliki, bahwa hibah adalah memberikan hak memiliki suatu zat materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian mana semata-mata hanya diperuntukkan kepada pihak yang diberi. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada menurut madhab Syafi'i, bahwa hibah adalah pemberian yang sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qabul pada waktu si pemberi masih hidup. Dengan demikian menurut madhab Syafi'i, hibah itu mengandung dua pengertian. Yang pertama pengertian khusus dan yang kedua pengertian umum. Nah, kita masuk ke pengertian khusus terlebih dahulu. Pengertian khusus hanya tertentu pada hibah sendiri sebagaimana definisinya yang telah disebutkan di atas. Sedangkan untuk pengertian umumnya, hibah dalam arti umum mencangkup hadiah dan sodaqoh. Lanjut ke yang terakhir ada madhab Hambali, bahwa beliau mengatakan hibah adalah pemberian milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai terhadap jumlah harta yang diketahui, namun sulit untuk mengetahuinya. Harta tersebut memang ada, dapat diserahkan dengan kewajiban dengan tanpa imbalan. Tadi kan sudah pengertian. Nah, kita lanjut dalam dasar hukum hibah. Dasar hukum hibah dihukumi sebagai mandub atau sunnah dalam Islam. Dan ayat-ayat Al-Quran maupun teks dalam hadis juga banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong-menolong, dan salah satu bentuk tolong-menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya. Dalil hibah ada pada surat Al-Baqarah ayat 262, ada juga pada surat Ar-Rum ayat ke-38, dan ada pada surat Al-Imran ayat 38. Lanjut di sini ada rukun dan syarat hibah. Yang pertama adalah di sini ada hibah. Adanya hibah harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya agar hibah yang dilaksanakan benar-benar sah dan mempunyai akibat hukum bagi para pihak. Adapun yang menjadi rukun hibah adalah yang pertama wahib, pemberi. Memiliki syarat itu harus baligh, berakal, dan yang kedua ada mauhub lah, sang penerima. Mauhub lah di sini adalah penerima barang. Dan yang ketiga ada mauhub. Mauhub adalah barang atau sesuatu yang diberikan kepada mauhub lah dari sang wahib. Dan yang keempat itu yang terakhir ada sighat atau ijab dan qabul. Lanjut seterusnya, di sini ada macam-macam hibah. Tadi sudah dikatakan oleh Imam Syafi'i juga bahwa hibah itu memiliki dua pengertian, yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Nah, di sini hibah dengan maknanya yang khusus, hibah memiliki mutlak, tidak
menghendaki imbalan, baik yang semisal atau yang lebih rendah atau yang tinggi darinya. Demikian maka hibah secara khusus. Adapun secara umum maka hibah mencakup hal-hal berikut. Yang pertama yaitu ibrah, yaitu menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang. Contoh ya, si A itu berhutang kepada si B. Nah, berhubung karena si A ingin menolong, jadi si A itu menghibahkan atau mengibrahkan hutangnya itu pada si B. Jadi otomatis dilunasin oleh si A. Dan sedangkan yang B, sodakoh, yaitu yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat. Nah, kalau sodakoh lebih sering kita lakukan atau sering kita jumpai dimanapun, karena orang mengiranya itu beda dengan hibah. Ya, di sini ada hadiah, yaitu yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan. Terus di sini hibah juga berarti pemberian dari orang yang hidup kepada orang lain tanpa merampas atau mengabaikan hak-hak keturunan dan sanak kerabat. Jadi ketika kita ingin hibah, maka kita berikan kepada orang yang masih hidup. Terus juga kita jangan sampai merampas apa yang kita sudah berikan kepada mauhub lah atau sang penerima hibah, mengabaikan hak keturunan dan sanak kerabat dengan dekat, dan mesti harus langsung dan tanpa syarat untuk memindahkan hak seluruh harta tanpa adanya penggantian atau iwan. Hikmah hibah. Hikmah diisyaratkan hibah atau pemberian sangat besar, karena hibah itu bisa menghilangkan rasa iri dengki yang pertama, dan yang kedua dapat menyatukan hati dalam cinta kasih, dan yang ketiga saling menyayangi. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, adanya sifat-sifat yang tinggi, himmah, keutamaan dan kemuliaan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.